Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo. Setiap saat yang ada di gadget dan laptop, main game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, kita mulai aja ya, sudah jam 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara sekalian, untuk bentar ya, hidupin lampu gelap.
mari kita awali perjumpaan kita ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Kemudian pada hari ini kita akan belajar pemrograman berorientasi objek tingkat dasar. Nah, pemrograman berorientasi objek tingkat dasar ini kita ada prakteknya 2 kali dalam seminggu. Cuma di jadwalnya kita buat jadwalnya berturut-turut pertemuannya. Untuk pertemuan pemrograman berorientasi objek dasar ini kita dijadwalkan pada hari Rabu jam 7 dan jam 9, sesi 1 dan sesi 2. Itu. Nah, adapun yang akan kita pelajari sebenarnya tapi sebelum memasuki pembelajaran, maka kita lihat dulu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama kali adalah pemrograman berorientasi objek yang kita pelajari ini adalah tidak ada ujian teorinya karena dia semuanya adalah praktek. Kemudian pelajarannya akan kita pelajari secara online. Kenapa harus online? Karena kalau untuk offline kita belum mengadakan pertemuan. Nah, online di sini ada beberapa situs nanti yang akan kita gunakan. Pertama kali kita melakukan pengenalan dulu, karena segala sesuatu yang diawali dari tidak kenal maka sulit akan kita ketahui. Baiklah, kita kenal. Pertama kali tujuan yang pertemuan ini adalah 1. Menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Kemudian menjelaskan perbedaan paradigma pemrograman. Kemudian yang ketiga menjelaskan komponen dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Pokok bahasanya adalah bahasa pemrograman, pengenalan PBO, kelas dan objek, kemudian pemrograman Java. Adapun buku yang bisa Anda pelajari, buku ini di-download di internet banyak. Buku ini juga. Jadi banyak hal untuk belajar pemrograman Java itu yang sifatnya sudah free. Kemudian apakah yang dinamakan bahasa pemrograman? Nah, komputer ini pada prinsipnya dia hanya mengenal kode 0 dan 1. Sedangkan manusia tidak paham atau manusia berbicara dengan bahasa 0 dan 1. Kalau komputer hanya berbicara dengan bahasa 0 dan 1, kalau kita kan berbicara, itu bedanya. Kemudian perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita coding itu merupakan terjemahan dari pengungkapan sesuatu yang akan kita kerjakan. Bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter atau compiler. Nanti kan kita akan ketahui interpreter itu apa, compiler itu apa. Oke, kita teruskan. Nah, tingkat bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman paling rendah itu assembler. Jarang Anda jumpai sekarang karena dulu kalau mempelajari bahasa tingkat rendah itu biasanya dibarengi dengan kita mempelajari hardware komputer. Namun saat ini untuk bahasa tingkat rendah atau assembler sangat jarang dipelajari. Tapi perlu Anda ketahui bahwa bahasa itu ada. Kemudian bahasa tingkat sedang. Tingkat sedang itu yang mana? Seperti C, Pascal, dan Fortran itu merupakan bahasa tingkat rendah, tingkat sedang. Kemudian bahasa Java ini sendiri di mana kedudukannya? Nah, kedudukannya dia adalah bahasa tingkat tinggi. Tingkat tinggi meliputi Java, C++, dan C#.
itu merupakan bahasa tingkat tinggi dan lain sebagainya, banyak lagi. Ini kan beberapa contoh saja. Nah, apa bedanya bahasa tingkat rendah, sedang, dan tinggi? Kalau yang rendah bahasanya itu mendekati bahasa mesin. Kalau bahasa tingkat sedang itu ya lebih ke arah bahasa coding, tapi sudah melewati bahasa mesin. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi dia sudah ada bahasa codingnya, juga ada kelasnya, dia juga bisa berkoneksi dengan suatu database. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang paradigma pemrograman. Sudut pandang dan style pemrograman berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah diformulasikan dalam bahasa pemrograman. Nah, pemrograman functional programming. Agak jauh dikit lah. Urutan fungsi secara sekuensial atau script leaf. Sekuensial itu berarti berurutan. Jadi ada beberapa fungsi bahasa pemrograman itu sifatnya adalah berurutan. Yang kedua kali menggunakan prosedur. Dalam setiap pemecahan masalahnya dia menggunakan prosedur. Bisa saja disebut dengan function atau fungsi. Biasanya bahasanya C dan Pascal. Ini tadi sekuensial digunakan oleh bahasa Scheme dan Lisp. Kemudian pemrograman berorientasi objek. Oriented programming. Nah, koleksi objek yang saling berinteraksi, kelas adalah unit pemrograman. Jadi sifatnya untuk berorientasi objek, pemrogramannya terdiri dari beberapa macam kelas. Oke, kita lihat. Program berorientasi objek menggunakan objek-objek, jelas. Judulnya saja sudah pemrograman berorientasi objek. Kemudian objek itu apa? Objek itu adalah sesuatu, baik itu nyata atau tidak nyata. Contohnya rekening, kendaraan, pegawai, dan lain sebagainya. Itu adalah objek. Untuk membuat objek di dalam pemrograman komputer harus didefinisikan dulu. Bagaimana perilakunya dan informasi seperti apa yang di dalamnya disebut dengan kelas. Nah, objek disebut sebagai instan dari suatu kelas. Oke, next. Nah, seperti ini kita gambarkan dalam kotak bahwa kelas ini suatu gambaran dasar ya, hanya pengenalan. Kemudian kelas, kemudian kelas itu, nah contohnya tadi rekening, mobil, itu kan kelas. Kemudian representasinya untuk objek, nama objek name. Kemudian contohnya kita namakan SP168 misalnya kan. Seperti ini lagi. Nah, jadi pemrograman Java adalah pemrograman tingkat tinggi berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystem namanya. Terdiri dari ada Java Standard Edition, kemudian Java Enterprise Edition, kemudian Java Micro Edition. Biasanya kalau ini untuk desktop, kemudian untuk yang ME itu untuk Android, seperti bisa digunakan untuk Palm, handphone, Android, dan lain sebagainya. Versinya macam-macam ini. Kemudian, nah tadi sudah kita jelaskan apa sih compiler, apa sih interpreter. Kalau compiler adalah merubah source code menjadi dalam bentuk eksekusi atau exe. Kalau interpreter adalah tidak menerjemahkan source code, tapi source code-nya berjalan secara langsung. Nah, apa beda dan kelebihan dari compiler dan interpreter? Kalau compiler itu tidak lagi menyertakan interpreternya untuk berjalan, tidak menyertakan program induknya setiap kali berjalan. Tapi interpreter wajib menyertakan program induknya. Salah satu Java ini kalau sudah di compiler
dia bisa langsung menggunakan programnya tanpa menyertakan program induknya lagi. Untuk source code itu adalah program yang kita buat tadi, seperti ini bentuk strukturnya. Nanti bisa kita coba dengan praktek. Oke, Java compiler interpreter. Jadi Java itu ada dua, compiler dan interpreter. Oke, kita skip aja. Nah, nanti kita akan belajar dari situs ini langsung. Ini ya, yang paling bawah untuk belajar online. Oke, kita mulai dengan belajar secara online. Ini kita buka dulu. Oke, sekarang bisa Anda coba. Di situ kan, di situ ada modul ya. Modul sudah di dalam itu ada praktikum 1, praktikum 2. Iya. Nah, Anda coba latihan di praktikum 1. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya sebaiknya Anda ketik. Tapi karena saya mencontohkan, maka supaya menghemat waktu saya copy saja. Ini ya, copy sini. Ini pemrogramannya. Ini kita mempelajari Java. Copy misalnya. Kemudian kita letakkan di sini. Letakkan di sini ya. Kemudian kita jalankan ini compile execute. Nah, dari situ dia menghasilkan bahwa penampilan di output itu adalah halo. Ingat, program Java pertama kali harus ada kelas. Nama kelas ini di atas ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini ya, ada public class harus. Yang kedua public static void, ada mainnya, harus ada mainnya. Nah, baru isi yang kita mau tulis. Misalnya halo atau halo siapa ini? Misalnya kita disebut di sini halo nengah gitu, tulis halo nengah. Maka begitu kita jalankan, dia akan hasilnya adalah hello nengah dan seterusnya. Kemudian kita coba lagi di latihan berikutnya terus ya. Kemudian nah, ini nggak kelihatan ya? Saya bagi dua dulu jendelanya. Saya bagi dua. Saya bagi dua dulu jendelanya. Nah, di sini di praktikum ini ada beberapa hal yang Anda coba nanti. Ini tadi, halo. Nah, mencobanya pakai apa? Pakai situs yang tadi.
Anda masuk ke situs yang tadi. Tidak bisa kelihatan kedua-duanya. Tidak bisa keluar. Bentar. Tidak bisa kelihatan kedua-duanya. Seluruh. Oke, kita lihat ya. Kita masuk sini. Kelihatan ya? Kemudian source code-nya adalah di sini. Praktikum 1. Praktikum 1. Kita bagi dua saja biar mudah. Oke. Hapus ya. Nah, kita coba yang percobaan 1 ini. Ingat, ini ada paket percobaan yang karena kita menggunakan programnya secara online, maka paket itu tidak perlu. Kalau di offline itu perlu. Nah, untuk Java dasar itu kalau kita latihannya secara online itu masih tidak ada masalah. Cuma kalau untuk yang tingkat lanjut nanti harus offline, harus kita menginstal Java, tidak bisa dengan online. Oke, kita mulai ya. Kita copy saja dulu ini, atau kita ketik. Bagusnya diketik supaya kita jadi hafal. Taruh di sini, paste ya. Kemudian kita jalankan execute. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya kan adalah apa di sini? Hello ya. Karena pemrograman Java strukturnya seperti ini. Harus ada kelas. Dimulai dari buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di dalamnya lagi ada yang namanya main. Nah, ditulisnya public static void main string. Ini tidak bisa dirubah, harus seperti ini. Nah, program yang kita buat itu ini. Misalnya kita mau menampilkan kata-kata halo. Seperti itu. Kita rubah juga boleh. Misalnya Bimo. Nah, kalau kita execute hasilnya adalah Bimo ini. Oke, kita coba dengan latihan kedua. Ini disimpan ya, kalau kalian disimpan. Simpan latihan, disimpan ke program teks, ke teks. Ya kan? Teks ya. Notepad, pakai notepad. Nah, ini di copy ke sini, hasilnya ke sini. Anda buat filenya, namanya misalnya Anda buat dengan nama di folder dulu ya, supaya nanti mudah. Foldernya misalnya pertemuan 1. Anda tulis ini namanya 1 titik Java. Simpan. Nah, ini sudah 1. Kemudian Anda teruskan latihan berikutnya, yaitu nah, ini ada 2 kelas sekaligus. Kelas pertama adalah menampilkan hasil dari kelas kedua. Jadi kelas ini sifatnya adalah memanggil, lihat ini greeting. Greeting itu yang miliknya yang kelas kedua, menampilkan isi dari greeting. Oke. Ingat tadi paketnya nggak usah ikut.
Tambahkan ini, dihapus dulu. Kemudian kita coba yang kedua. Nah, kita jalankan. Hasilnya adalah download ya. Kita execute. Hasilnya hello Saiki. Jadi kita menjalankan grid ini grid hello.grid, hasilnya hello. Kita rubah ini, bukan hello gitu, hello misalnya Aisyah Aulia gitu. Kita jalankan lagi, coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, tulisannya adalah halo Aisyah. Jadi hasil ini grid dijalankan di atasnya. Ini test grid main, maka dia akan berjalan seperti itu. Nah, Anda teruskan terus sampai selesai. Itu ya. Kemudian ada juga di latihan kedua. Latihannya kan ada 1, 2, kemudian 2. Anda coba sampai selesai. Nanti setelah Anda coba, kita bahas satu-satu. Apa maksudnya coding itu? Oke, silakan dicoba membuka situs Java tadi. Situs Java tadi. Nih ya. Buka ini di website di browser. Silakan dicoba. Oke, silakan. Semuanya mendengar? Halo? Halo? Mendengar, Pak. Nah, silakan dicoba ya. Dicoba.